tenaga dan pemerhati sektor kesehatan hingga terciptanya kewirausahaan sosial dalam bentuk layanan kesehatan yang inovatif, berkualitas, ramah dan terjangkau, serta sustainable untuk semua orang. Bahkan untuk mereka yang terpinggirkan secara sosial dan ekonomi. Dan sebagai bentuk layanan program terbaru dari Angsa Merah, Kaca Pikir hadir membawakan materi edukasi seputar seksualitas, relasi, hingga kemandirian sosial. Angsa Merah, karena kau berarti. Angsa Merah, klinik, institusi, yayasan. Berlokasi di dua bilangan strategis Jakarta saat ini, Menteng dan Fatmawati, Angsa Merah Institusi bersama dengan Yayasan Anak Bangsa Merajut Harapan menjadi inkubator dalam menciptakan model-model layanan kesehatan bersama dengan pengayaan tenaga dan pemerhati sektor kesehatan hingga terciptanya kewirausahaan sosial dalam bentuk layanan kesehatan yang inovatif, berkualitas, ramah dan terjangkau, serta sustainable untuk semua orang. Bahkan untuk mereka yang terpinggirkan secara sosial dan ekonomi. Dan sebagai bentuk layanan program terbaru dari Angsa Merah, Kaca Pikir hadir membawakan materi edukasi seputar seksualitas, relasi, hingga kemandirian sosial. Angsa Merah, karena kau berarti. Angsa Merah, klinik, institusi, yayasan. Berlokasi di dua bilangan strategis Jakarta saat ini, Menteng dan Fatmawati, Angsa Merah Institusi bersama dengan Yayasan Anak Bangsa Merajut Harapan menjadi inkubator dalam menciptakan model-model layanan kesehatan bersama dengan pengayaan tenaga dan pemerhati sektor kesehatan hingga terciptanya kewirausahaan sosial dalam bentuk layanan kesehatan yang inovatif, berkualitas, ramah dan terjangkau, serta sustainable untuk semua orang. Bahkan untuk mereka yang terpinggirkan secara sosial dan ekonomi. Dan sebagai bentuk layanan program terbaru dari Angsa Merah, Kaca Pikir hadir membawakan materi edukasi seputar seksualitas, relasi, hingga kemandirian sosial. Angsa Merah, karena kau berarti. Angsa Merah, klinik, institusi, yayasan. Berlokasi di dua bilangan strategis Jakarta saat ini, Menteng dan Fatmawati, Angsa Merah Institusi bersama dengan Yayasan Anak Bangsa Merajut Harapan menjadi inkubator dalam menciptakan model-model layanan kesehatan bersama dengan pengayaan tenaga dan pemerhati sektor kesehatan. Baik, halo selamat pagi teman-teman yang sudah bergabung. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Aduh, saya senang banget direspon seperti ini. Iya, oke. Kita lihat partisipannya masih 23, yang terdaftar sih lebih dari 60. Kita mulai saja ya, karena narasumber kita sudah hadir. Nanti mudah-mudahan teman-teman bisa menyusul. Oke, saya buka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di ruang Zoom-nya Kaca Pikir. Salam sehat, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, tak kurang suatu apapun. Dan hari ini tanggal 1 Mei, selamat Hari Buruh teman-teman. Karena kita juga kebanyakan adalah pekerja sepertinya, gitu ya. Oke, perkenalkan dulu, saya Ade Zamzam, saya adalah program koordinator Kaca Pikir ya di Angsa Merah, juga sebagai life coach di Angsa Merah. Teman-teman boleh kalau mau appointment ya untuk konsultasi, konseling psikologi, life coach bisa langsung ke Angsa Merah, dikepoin aja Instagramnya ya. Oke, sebagai informasi kegiatan ini juga live di YouTube-nya Angsa Merah gitu ya. Jadi kalau ada yang mau teman-teman yang mau lihat di YouTube juga oke.
Oke, terima kasih kepada semua peserta yang sudah hadir, yang telah meluangkan waktunya pagi-pagi sudah cari ilmu ya. Mudah-mudahan setelah ini makin semangat ya, makin termotivasi ngejalanin kehidupan. Gitu ya. Terima kasih juga buat narasumber kita, Ibu Evni Indriani, empati psikolog, yang berjarak karena beliau base-nya di Bandung. Selamat datang Ibu Evni, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Iya. Oke, saya buka dulu ya Bu Evni ya. Oke, kemudian terima kasih juga atas dukungan Yayasan Anak Bangsa Merajut Harapan atau Yayasan Angsa Merah, juga AHF ya, AIDS Healthcare Foundation yang sudah mendukung acara ini ya. Kemudian tak lupa saya sampaikan terima kasih untuk seluruh pihak manajemen Angsa Merah dan tim teknis yang pasti karena dukungan teman-teman sehingga acara ini bisa terselenggara. Seperti itu. Oke, saya mau perkenalkan sedikit tentang Angsa Merah nih. Walaupun tadi sudah ada videonya, mungkin ada yang belum sempat ngelihat videonya ya. Dan mungkin ada di sini yang baru lihat Angsa Merah tuh setelah flyernya beredar di sosial media. Nah, di kesempatan ini bicara tentang Angsa Merah ada dua bentuk ya, institusi ya, itu perusahaan dan foundation. Nah, untuk Angsa Merah institusi memiliki visi adalah inkubator dalam menciptakan model-model layanan ya, kesehatan yang inovatif, berkualitas, ramah, terjangkau dalam segi biaya ya, dan berkelanjutan layanannya artinya komprehensif di sektor swasta. Nah, kami ada 2 klinik di Menteng dan Fatmawati. Nah, kemudian kalau ya Angsa Merah Foundation ini adalah tempat yang mengayakan individu, para tenaga kesehatan, pemerhati kesehatan untuk memahami kewirausahaan sosial ya di dunia kesehatan demi terciptanya layanan kesehatan yang inovatif, berkualitas, ramah serta komprehensif. Untuk teman-teman secara umum serta teman-teman komunitas ya yang memang membutuhkan layanan ini. Oke, kemudian sedangkan untuk kaca pikirnya apa sih ya? Nah, kaca pikir tadi juga sudah di-mention di video yang kami tayangkan. Kaca pikir adalah program edukasi yang dikembangkan Angsa Merah dan yayasan, menyajikan dan mengayakan isu-isu tentang seksualitas, ya, relasi dan kemandirian sosial. Dikemas secara informatif, edukatif, inspiratif, persuasif, inovatif, kreatif, menyenangkan dan mudah-mudahan berbeda dengan yang lain, gitu ya. Oke, kegiatan Kaca Pikir bisa diakses di sosial media kami ya. Sosial media kami ada di Instagram, ada Angsa Merah Klinik, ada Angsa Merah Pos, ada Angsa Merah Foundation, ada IG Kaca Pikir sendiri, ada di Twitter dan ada di Facebook dan juga ada di LinkedIn ya, teman-teman boleh searching. Nah, kegiatan-kegiatan Kaca Pikir kami memberikan informasi via Instagramnya Kaca Pikir ya, ada flyer-flyer, ada event-event yang ditayangkan. Kemudian ada webinar seperti ini, ada juga kegiatan roundtable discussion atau in-house training yang ini bisa dilakukan secara offline dan online ya. Kalau offline memang dengan peserta yang terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat seperti itu. Nah, kalau untuk yang roundtable dan in-house training ini memang biasanya permintaan dari institusi ya, institusi mitra kami sesuai dengan kebutuhan mereka materinya. Oke, bicara tentang webinar teman-teman, pagi ini kami sudah share di Kaca Pikir tanggal 8 kita akan ada webinar tentang kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual. Ini akan dibawakan oleh Dr. Bagus Rahmat. Dr.
Bagus Rahmat ya. Beliau adalah prevention konsultan dari UNAIDS serta Kak Sisilisim, Kak Sisil ya, bisa dilihat IG-nya Sisilisim ya. Nah, itu boleh dilihat di Instagramnya Kaca Pikir ya. Mudah-mudahan teman-teman tertarik nih, karena kita nggak cuma ngobrolin teori tentang HIV dan IMS penularannya, tapi kita akan ngobrolin tentang bagaimana mengkomunikasikan seksualitas yang aman ke pasangan. Seperti itu. Oke, nah aturan main di webinar ini, mudah-mudahan kita akan semua sepakat yang hadir berlaku sopan, santun ya dalam berkomunikasi, bertanya maupun berpendapat. Diharapkan bisa mengaktifkan kameranya ya jika memungkinkan, agar lebih terasa interaksinya, karena kita sudah berjarak nih karena pandemi, dan mudah-mudahan dengan webinar ini kita bisa tatap muka gitu. Oke, mic boleh di mute nanti ketika narasumber menyampaikan materi. Pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat, kita akan jawab pertanyaan setelah ada waktunya ya. Nah, untuk pertanyaan yang mau dibicarakan langsung, teman-teman boleh raise hand dulu, nanti saya berikan kesempatan untuk bertanya langsung ya. Oke, nah ini aturannya. Narasumber akan menjawab pertanyaan, tapi sebelumnya kita akan foto bersama ya. Jadi foto bersamanya sebelum pertanyaan dijawab. Ya, jadi teman-teman bisa prepare, oh ini saya belum rapi atau apa-apa ya. Jadi teman-teman nanti setelah presentasinya Bu Efni, kita akan foto bersama dulu, baru ada jawaban ya dari narasumber kita. Oke, kemudian akhir sesi kita akan menyerahkan sertifikat buat narasumber kita. Itu aturannya. Oke, rasanya saya mau langsung menyapa Ibu Efni. Saya biasanya memanggilnya Teteh karena sudah pernah ketemu Teteh Efni ya di Bali. Kebetulan 3 tahun lalu, satu panggung. Kita dalam sebuah workshop di Bali. Teteh sudah bisa online. Oke. Teteh kumaha, damang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini sendirian di rumah Teh? Enggak ya. Si Mbak. Ada si Mbak gitu. Kalau si kecil sudah dikondisikan ya Teh. Dikondisikan. Oke, Teh terima kasih nih sudah menyempatkan waktu ya, berbagi ilmunya, berbagi pengalamannya. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, boleh saya sedikit ya Teh. Ada yang bertanya-tanya kenapa sih kok tema ini diambil gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya saya satu sempat lihat Instagramnya Teteh nih ya, Efniko ya Teh, _ko ya Teh. Lihat Teteh menerbitkan satu buku, Kuantum Otak, 7 Rahasia Kecerdasan Anak ya Teh. Gitu. Jadi itu menarik banget sih, karena saya masih ada si kecil ya, usia 9 tahun, saya pikir wah saya harus punya nih buku gitu ya. Nah tapi kemudian saya bertanya-tanya, kalau si kecil nih kan bisa kita stimulan ya dengan banyak cara nih, kalau yang punya si kecil. Nah tapi bagaimana dengan orang dewasa menstimulan otak kita gitu ya. Kadang saya tuh berpikir, ini saya tuh mau jadi apa lagi ya gitu. Mikirnya bisa seperti apa sih? Kan kalau anak makin berkembang tuh Teh ya. Tapi apakah orang dewasa tuh ada batasannya enggak sih gitu? Tingkat kecerdasan atau memaksimalkan kerja otaknya gitu. Saya sempat kepikiran itu karena justru kita nih sebagai pekerja atau di usia yang seperti ini justru jadi ngerasa pentingnya untuk bisa mengaktifkan kinerja otak, karena memang kan tuntutan kita banyak ya Teh. Tuntutan kita sebagai orang tua, sebagai pekerja, sebagai pasangan. Nah kalau brain kita nggak cukup kita kita berdayakan gitu ya, kita ajak untuk dimaksimalkan, ini juga jadi PR gitu. Seringkali juga nih satu alasan lagi Teh, klien yang datang di Angsa Merah banyak klien muda ya, usianya antara 23 ke atas Teh. Ini adalah dan mereka rata-rata ekonominya mapan Teh.
mapan, tapi memang secara emosional tidak berjalan seiring ya, karena merasa ada banyak tekanan, kadang bingung, saya stres tuh karena apa ya Bu gitu. Jadi saya tuh selalu lihat 3 hal ya, satu lihat fisiknya Teh, apakah dia dalam kondisi fit gitu. Kedua soul-nya ya Teh, dan ketiga tuh kan mindnya, pikirannya nih, saya lihat keterampilannya akhirnya nih Teh. Ya bagaimana dia problem solvingnya. Nah ini kan terkait dengan life skill nih Teh. Jadi kayaknya memang jangan diabai gitu life skill ini menurut saya. Nah apakah nanti ada keterkaitan bagaimana kita mengelola otak kita dengan apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan life skill kita. Seperti itu Teh, kurang lebih alasannya. Gitu. Jadi langsung aja deh Teh Efni untuk mempresentasikan. Teman-teman boleh di-mute dulu ya. Kita dengarkan waktunya Teh Efni kurang lebih 30 sampai 40 menit ya Teh. Ya. Mangga Teh. Oke, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera teman-teman semua. Cie, serasa dekat. Panggilnya teman. Ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu di sini. Saya ucapkan terima kasih buat Mbak Ade dan tim yang telah memfasilitasi buat kita ketemu ngobrol-ngobrol di sini. Nah, mumpung kita saat ini kan lagi weekend ya teman-teman ya. Kayaknya ngobrolnya nggak usah terlalu serius gitu ya. Kayaknya menstimulasi otak. Oh my goodness gitu ya. It's too heavy gitu. Berat banget. Berat ya. 100 kilo kayaknya beratnya. Iya. Jadi gini, rekan-rekan sekalian ya. Jadi kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol lebih ringan, lebih santai, saya juga berusaha untuk mengemas sedemikian rupa supaya lebih light gitu ya. Jadi kita bicara segala sesuatu yang lebih aplikatif dalam keseharian kita. Karena memang teori yang bicara tentang bagaimana menstimulasi otak banyak, cara-cara spektakuler pun banyak, tapi terlalu berat. Alhasil apa yang terjadi? Di tengah jalan, gugur gitu. Artinya tidak konsisten untuk menerapkan hal tersebut. Dan tidak sedikit juga terapi tentang otak butuh didampingi oleh memang praktisi yang kompeten di bidang tersebut. Lalu kadang-kadang kita berpikir, kalau kayak gitu, bagaimana dengan saya yang ingin secara personal untuk melakukan transformasi diri. Nah, nyambung nih tadi dengan yang Mbak Ade bilang, kita kan usianya rata-rata udah di atas 20 tahun nih. 20 lebih dikit kan? Iya, amin. Masih pantas lah Teh 20. Oh iya, 20 lebih dikit gitu ya. Lebih 1, lebih 2, atau lebih 10. Lebih 10. Nah, jadi kan kadang kita berpikir, kalau anak kecil, stimulasinya memang kita bisa desain sedemikian rupa. Dan itu memang akan memberikan hasil yang cukup nyata. Tapi bagaimana untuk kita yang sudah dalam tanda kutip tadi, sudah cukup dewasa? Nah, ada beberapa kajian di bidang brain plasticity yang bilang bahwa ternyata neurogenesis, mengaktifasi dan menumbuhkan neuron saraf otak itu bisa dilakukan sepanjang hidup. Till the end of life. Sampai kita tutup usia. Nah, jadi salah satu eksperimen sederhana ya, nanti sebelum saya share tentang konten kita ya, ini kita ngobrol dulu. Ada satu eksperimen sederhana yang dilakukan oleh para ahli. Terdapat orang-orang yang misalnya mengalami kerusakan pada fungsi indera penglihatan, tetapi itu bukan bawaan lahir karena terjadi sesuatu. Misalnya karena faktor penyakit, atau mungkin ada cedera pada saat kecelakaan, atau another thing. Nah, kan kalau kita bicara bahwa ternyata orang bisa do everything, dia dibantu pengamatan kan. Kita butuh nih indera visual, mata kita. Tetapi kadang-kadang ada satu perjalanan takdir kehidupan yang membuat itu menjadi berbeda. Nah, dan orang-orang tersebut tetap bisa survive, dan orang-orang tersebut tetap bisa melakukan berbagai keterampilan, meskipun ternyata itu terjadi setelah dewasa. Apa sih yang terjadi kalau seperti itu? Ternyata yang terjadi adalah bahwa ada part atau bagian otak yang berperan untuk mendeteksi adanya stimulus, kemudian part bagian otak yang mendeteksi adanya perabaan, itu di bagian sini, temporal sama parietal, itu jadi on kalau direkam di otaknya. Padahal kalau untuk kita yang tadi memanfaatkan penglihatan, pendengaran, perabaan, semuanya, ya itu biasanya bisa on semua. Ya. Tapi karena ada salah satu bagian yang tidak aktif, ternyata sistem syaraf di bagian tertentu jadi lebih kuat fungsinya. Si otak secara otomatis
menguatkan fungsi-fungsi tertentu ketika dia nggak dapat informasi dari penglihatan. Dia hanya dapat informasi dari pendengaran dan perabaan gitu ya. Itu salah satu contoh sederhana yang menunjukkan bahwa betapa dahsyatnya fungsi kerja otak manusia, betapa dahsyatnya kemampuan kita diciptakan oleh Sang Pencipta ya. Nah, baiklah teman-teman sekalian, kita ngobrol-ngobrol nih ya ke konten kita. Saya izin share screen ya. Iya, boleh Teh. Oke, ya. Kita ngobrol-ngobrol ringan tentang sesuatu, apalah itu. Oke, nah teman-teman, rekan-rekan ya, Bapak Ibu dan semua yang hadir hari ini sengaja saya bikin judulnya Quantum Otak for Life Skill. Jadi apa sih inti dari Quantum Otak for Life Skill? Intinya adalah kita mengoptimalkan kinerja fungsi kerja otak untuk menghadapi berbagai kondisi dalam kehidupan kita. Nah, jadi intinya itu ya. Dan tentunya dalam hal ini adalah bahwa setiap orang bisa melakukan ini, caranya ringan dan mudah, hanya butuh sedikit konsistensi, hanya butuh sedikit informasi, dan itu bisa diterapkan. Start from this time. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, boleh dong, boleh diizinkan Mbak Ade kalau Boleh. ada rekan-rekan teman-teman yang pengen share kondisinya hari ini, boleh unmute ya. Unmute, iya. Langsung ya, Teh. Oke, Kita boleh buka. unmute langsung. Oke. Saya pengen tahu nih kondisi apa yang dirasakan oleh teman-teman semua pagi ini. Fresh. Gimana? Ada gimana? Fresh atau apa Fresh. tadi? Oke, Fresh ada yang dan fresh. segar. Segar. Oke, ada lagi yang lain? Aku mengantuk. Ngantuk. Oke. Efek puasa nggak ya? Puasa selalu dikambing hitamkan. Terus apalagi teman-teman yang lain? Relax. Deg-degan. Relax, deg-degan Teh. Wah, itu deg-degan kenapa? Bentar lagi dapat arisan ya? Laporan belum selesai. Oh, deadline. Oke, yang lain? Apa? Nyaman. Nyaman. Oke, good. Ada lagi? Rasa hampa Teh. Rasa hampa. Oke. Rasa hampa Teh. Ada yang rasanya hampa ya? Ya, gimana? Baik. Oke. Rasanya baik. Variatif ya. Ini kalau kita lihat kan dari teman-teman yang hadir di sini ada kurang lebih sekian puluh orang. Variatif ya. Ada yang relax, ada yang fresh, ada yang deg-degan, ada yang hampa. Saya mau tanya dulu, ada nggak yang akhir-akhir ini baru mengalami kondisi di PHP-in? Halo. Saya nanya aja. PHP, hayo. Ada nggak? Atau banyak. Enggak, banyak Teh katanya. Justru gue yang nge-PHP-in Teh. Iya, justru gue benar-benar. Because I want to be as the winner Teh. Iya, kalau seandainya ada yang seperti itu nggak apa-apa sih, that's life ya. Tiap dari kita menjalankan peran yang beda-beda. Nah, sekarang itu terkait dengan perasaan ya. Sekarang saya tanya dulu ke penghayatan tentang kondisi badan. Boleh di-unmute lagi, gimana rasanya badan hari ini? Ada yang bugar banget, ada yang aku pegel di bagian apa, ada yang nggak nyaman di bagian apa? Coba, boleh di-share dulu teman-teman? Sakit perut. Oke, ada yang sakit perut. Sampai diare nggak, Mbak? Iya nih, kayaknya. Empuk. Oke. Kembung nggak? Kembung. Segar. Segar, ada yang segar. Terus yang lain? Apalagi di sini ada nggak ya? Coba kita lihat. Pegel-pegel badannya. Ada yang pegal-pegal. Pegalnya di Pinggang, pegel. Pinggang pegel. Masuk angin. Oke, kemasukan. Karena gini teman-teman, kalau kita melihat ya, ini ada satu hal yang unik. Ini the real ya, kenyataan yang kita lihat. Tadi ketika dari sisi perasaan, sebagian dari teman-teman yang di sini kan share fresh, segar, relax, enak, hal-hal yang berkaitan dengan penghayatan perasaan positif. Tetapi ini ada yang unik. Kalau seandainya ditanya apa yang dirasakan oleh tubuh, ada yang bilang pegel, ada yang bilang diare, ada yang bilang kembung, dan berbagai penghayatan kondisi fisik lainnya. Tahu nggak teman-teman, yang paling jujur sama diri kita itu pikiran kita atau tubuh kita sebenarnya? Tubuh.
Tubuh paling jujur. Ini pengalaman jujur. Paling Ini jujur, pengalaman betul. Mbak Tri, benar. Karena gini, pikiran kita gini, ini kan lagi ngetren nih, anak muda kan sering bilang toxic positivity. Jadi apapun yang kita rasakan ya bilang aja baik-baik aja, tapi deep in heart kondisinya tidak demikian. Nah, jadi sebenarnya mengenali dan menyadari apa yang kita rasakan itu salah satu cara melatih fungsi otak yang paling sederhana sih. Tetapi kan karena kita tadi dengan standar normatif, dengan value yang kita pegang di dalam mindset kita, I must be positive. Apapun kondisinya I must be positive. Ya udah, aku kalau ditanya apa kabar, baik-baik. Karena itu jawaban kita orang Indonesia ya. Padahal deep in heart, aku lagi sakit hati, aku lagi kecewa, aku lagi gembira gitu ya, itu campur aduk. Betul banget Teh. Memang benar sekali. Jadi seringkali gini nih teman-teman, kalau saya di tempat praktek saya meriksa, saya pakai alat kan, saya pergunakan biofeedback karena gini. Kadang-kadang ada yang ditanya baik-baik aja, atau misalnya ada yang ditanya how's your life, bagaimana dengan your spouse, pasanganmu, bagaimana dengan ini, enggak kok baik-baik aja kok Mbak, katanya gitu. Tapi kalau pas dicek di biofeedback, ulala, nanti saya tunjukin kok ada contoh-contoh pemeriksaannya ya, ulala dahsyatnya luar biasa. Kenapa? Karena biofeedback itu yang direkam adalah fungsi-fungsi elektromagnetik dari seluruh organ tubuh kita. Dia jujur, dia ngasih tahu apa adanya. Nah, jadi kalau ada yang misalnya merasakan kram atau kembung atau tidak nyaman di bagian perut, berarti dalaman tubuh kita itu sebenarnya sedang siaga 1 atas kondisi yang kita alami. Mungkin bisa jadi ada tuntutan pekerjaan yang cukup tinggi, mungkin ada responsibility atau tanggung jawab yang harus kita selesaikan, dan berbagai hal lainnya. Ya, itu sih teman-teman. So, ketika misalnya tubuh kita jujur, mengatakan sesuatu, sebenarnya tubuh sedang menerjemahkan atau sedang memberikan signal pada kita supaya otak kita menerima ini loh kondisi kita yang sesungguhnya. Ya, jadi bersyukurlah ketika tubuh kita masih bisa merasakan apapun. Nah, teman-teman sekalian, kita lakukan self screening yuk. Kita screening diri kita aja dulu. Nah, ini ada cara yang paling sederhana yang bisa kita terapkan. Oke, di layar teman-teman sudah bisa lihat, ya itu think positive. Nah, sekarang teman-teman gini, ini ada skor 1 sampai 5. Kalau seandainya kita, masing-masing diri kita merasakan bahwa kita sering banget berpikir positif, boleh kasih skor 5 ya. Kalau seandainya kita merasa tidak pernah berpikir positif, kasih skor 1. Dan kalau kita merasa kadang-kadang mikir positif, kadang negatif, mungkin boleh 3 ya. Tapi kalau rada-rada positif dikit, mungkin boleh kasih skor 4. Oke, saya kasih waktu ya, kurang lebih hanya 1 menit saja. Silakan dihayati pada diri masing-masing, seberapa sering masing-masing dari kita berpikir positif ya. Dan itu sih boleh ditulis di smartphone masing-masing ya, karena ini kan screeningnya sifatnya sederhana. Seberapa sering masing-masing dari kita berpikir positif. Nah, gampang ya, gampang banget. Dan masing-masing dari kita pasti tahu ya apa yang kita rasakan saat ini. Nah, sekarang kita lanjut ke screening yang kedua, teman-teman. Masing-masing dari kita silakan berikan penilaian seberapa bugarkah diri kita saat ini. Kasih skor 5 kalau bugar banget, kalau tidak bugar, tidak fit sama sekali, kasih skor 1. Sedang-sedang aja boleh kasih skor 3. Rada bugar, ke arah bugar boleh 4. Atau aduh mulai loyo dan seterusnya mungkin kasih skor 2. Ya. Nah, silakan berikan penilaian masing-masing pada diri kita. Dan ini tidak ada kaitannya dengan benar salah. Sespontan mungkin dan sejujur mungkin itu akan lebih bagus. Karena nanti endingnya kita akan dapat profil kondisi diri kita saat ini seperti apa. Ya, sejujur mungkin. Oke, sip ya. Kita lanjut ke screening yang ketiga. Nah, ini yang terakhir. Ya. Seberapa sering kita bersyukur atas apapun yang kita jalani dan kita hadapi dalam keseharian kita. Kasih skor 5 kalau sering banget bersyukur, dan kasih skor 1 kalau tidak pernah, kalau kadang bersyukur, kadang lupa. Ya, sebagai manusia, boleh kasih skor 3. Oke. Nah, sip ya.
sekarang teman-teman sekalian, kita analisis yuk. Siapakah di antara teman-teman yang skornya itu 10 sampai 15? Boleh raise hand. 10 sampai 15 skornya dari 3 screening tadi. Oke, good ya. Nah, wah, rame nih. Siapa lagi yang merasakan aku skornya antara 10 sampai 15? Luar biasa, lumayan banyak juga kalau kita lihat nih di sini. Oke, iya. Banyak ya kalau kita lihat nih. Nah, ya terima kasih teman-teman. Boleh diturunkan lagi tangannya. Nah, siapakah di antara teman-teman yang merasakan skornya itu antara 7 sampai 10? Boleh raise hand. Saya mau orang sedang-sedang aja, Mbak. In the middle. Oke, that's fine. Gak masalah. Ya, itu juga bagus. Karena artinya kan kita apa adanya dengan diri kita sendiri. Wah, ternyata lumayan banyak juga teman-teman yang raise hand di sini. Nah, selanjutnya boleh diturunin lagi ya. Saya ngelihat tadi jumlahnya lebih banyak yang tadi 7 sampai 10 dibandingin 10 sampai 15. Selanjutnya, siapakah di antara teman-teman yang menilai skornya 3 sampai 6? Boleh angkat tangan dong, boleh raise hand. Oke, ada 1, 3 sampai 6. Wah, kabar baik, nggak ada nih yang 3 sampai 6 ya. Berarti skornya itu in the middle sampai di atas ya? Oh, masih ada. Oke. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah raise hand, boleh diturunkan lagi tangannya. Nah, sekarang gini, ini sebenarnya cara paling sederhana bagi kita untuk melakukan screening. Ketika misalnya kita tidak sempat pergi ke profesional untuk melakukan asesmen atau melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat. Nah, jadi kalau seandainya tadi, kalau skornya itu yang 10 sampai 15, yang terjadi pada otak kita yang digambar sebelah kiri, yang hijau. Nah, teman-teman bisa lihat ya, itu ada tanda panah. Itu tanda panah itu menunjukkan bahwa seluruh sistem syaraf otak kita bisa berfungsi dengan optimal. Jadi seperti yang Mbak Ade bilang tadi, kita bisa punya life skill yang cukup memadai. Kalau ada masalah, tahu problem solving yang harus dilakukan. Kalau perasaannya lagi nggak karu-karuan, bisa mengenal apa yang aku rasakan saat ini. Atau misalnya ketika berada dalam kondisi mental breakdown, menganggap bahwa itu hanya sifatnya sesaat dan aku siap untuk bangkit kembali. Itu. Ya. Jadi kalau saat ini skornya seperti itu berarti di kondisi sebelah kiri nih. Nah, kalau misalnya tadi ada yang skornya itu antara 7 sampai 10 ya. 7 sampai 10 itu biasanya dia kombinasi. Yang kiri ada, yang hijau ada, yang merah, yang kanan ada. Nah, ini kan muncul pertanyaan, Mbak, teh, apaan tuh yang merah-merah itu? Nah, gini teman-teman sekalian, kalau seandainya tadi ya yang skornya di bawah 10, apalagi misalnya tadi kebetulan skor kita di bawah 7, itu biasanya bagian tengah otak kita tuh lagi capek. Ya, ini limbic system nih, midbrain, bagian tengah otak. Ini bagian otak yang berfungsi mengendalikan perasaan. Dan entah kenapa, bagian ini memang merupakan salah satu area otak yang punya peranan sangat penting pada manusia. Jadi kalau kita lagi under stress, biasanya bagian tengah otak ini lagi lelah. Makanya biasanya sensinya pada semua situasi. Kalau misalnya ada yang salah ngomong, langsung baper. Kemudian ketika lagi mengendarai kendaraan, mungkin ada orang lain lagi nyetir motor kebelet pipis. Jadi dia buru-buru pengen mendahului. Kesel. Marahnya itu kadang feel-nya nggak karu-karuan. Itu biasanya kode bagian limbic system kita lagi capek. Itu yang terjadi teman-teman. Ya, dan apakah kondisi ini alamiah? Alamiah. Apakah kondisi ini wajar? Wajar. Tetapi biasanya idealnya berapa lama? Idealnya adalah kalau bisa kondisi bagian tengah otak ini capek, itu kalau bisa jangan lebih dari 14 hari ya. Karena kalau sampai 14 hari, otak langsung bikin coding. Dia bikin folder, dia bikin room sendiri. Room tentang situasi stres. Yang makin lama, coding jembatannya itu roomnya makin kuat.
Itu yang membuat kadang-kadang ketika sudah dalam situasi yang cukup lama, stres berat kita biarkan, bagian tengah otak kita lelah, buat pulihnya itu prosesnya panjang dan lama. Bolak-balik kita ke life coach, bolak-balik kita ke konselor, bolak-balik kita misalnya ke dokter atau kemanapun profesional ya, yang biasanya memberikan bantuan. Tapi kok redanya lama ya, nggak terlalu berasa ya. Bahkan kadang-kadang ketika dibantu dengan any kind of substance or medicine atau misalnya obat, itu cuma bertahan 1 minggu. Minggu kedua minum obat, feel nggak enaknya masih berasa. Itu clue ya, itu kode bahwa bagian tengah otak kita lagi capek berat. Tapi apapun yang terjadi mau gimana lagi, karena bagian tengah ini dia nyimpan memori itu sepanjang hidup teman-teman. Mulai dari 0 bulan, mulai kita lahir, dia sudah merekam memori. Memori pertama yang direkam adalah kata-kata yang diungkapkan, dikeluarkan oleh orang-orang terdekat sejak kita masih bayi. Ya jadi makanya bersih-bersih ini panjang nggak prosesnya? Panjang sih. Tapi kalau kita memulai, itu nggak ada salahnya. Nah, jadi oleh karena itu, simpelnya seperti ini. Apa yang dibutuhkan oleh otak kita? Compassion, teman-teman. Isinya apa? Cinta kasih. Ya, karena saya jadi pinjam quote dari Mother Teresa ya. Mother Teresa bilang begini, berapa banyak di dunia yang sakit karena kalau misalnya pada periode dulu infeksi virus, karena lepra, kusta, dan lain-lain. Itu memang cukup banyak yang mereka meninggal karena itu. Tapi Mother Teresa sempat bilang, tapi lebih banyak lagi yang mati di dunia ini karena mereka kekurangan kasih sayang. So, start from this time, cinta kasih dan kasih sayang itu adalah obat paling mujarab. Karena cinta kasih dan kasih sayang lebih dahsyat kerjanya daripada substan, obat, dopamin yang kita minum buat naikin mood kita. Dahsyatnya luar biasa. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau nggak ada yang ngasih aku cinta gimana dong Mbak? Kan gitu ya. Enggak, cinta itu dihasilkan dari diri kita sendiri. Karena cinta itu hormon. Ya, cinta bukan sekedar rasa teman-teman. Cinta itu hormon. So, ini yang mau kita obrolin. Bagaimana memancing-mancing nih, mengaktifasi ada titik hormon, kemudian kegiatan apa yang bikin hormon kasih sayang atau hormon cinta tadi bisa dilahirkan dari fungsi kerja otak kita. Dan tentunya kalau kita udah punya kasih sayang, empati kita pasti bagus. Ya kan? Kita bisa mampu memahami perasaan orang lain. Dan tentunya ketika otak kita diberikan cinta, secara kognitif, secara berpikir, secara perasaan, dan secara perilaku kita biasanya akan lebih konstruktif. Gitu. Jadi gimana dong ya caranya ya? Memang gini loh, kalau kita ngomong tentang cinta itu kan hormon. Kalau di luar negeri itu memang di bawah supervisi dokter ya. Orang-orang yang kadang tidak merasakan cinta atau sulit merasakan cinta itu memang ada nasal spray, ada yang disemprot di mulut loh. Tapi itu biasanya dipakainya buat couple terapi. Jadi kalau dia sama pasangannya udah ilfeel katanya, udah hilang feeling. Atau nggak ada masalah, tapi relationship-nya dengan pasangannya hambar katanya. Nggak ada serak-serak gimana, nggak ada perasaan apa, itu disemprotin buat mancing itu. Tapi kan kalau di Indonesia tidak ini ya. Kita tidak terlalu in dengan metode seperti itu. Tapi kan kebayang ya, kan itu untuk nebus resepnya kan mahal ya. Aku butuh cinta ya, aku nyari nasal spray-nya semprotin dulu gitu ya. Bisa adiksi nggak tuh Teh? Kalau tidak dikontrol oleh profesional bisa lah, bisa banget. Jadi jangan juga, makanya kan itu dipakai hanya only for therapy, bukan untuk penggunaan sehari-hari, bukan. Hanya dalam situasi tertentu. Jadi itu tidak dijual bebas, itu hanya diberikan kepada profesional. Tapi kan lucu ya, aku pengen pasangan aku cinta sama aku, sini dong gue semprotin mulutnya. Mahal ya Cin, padahal itu tuh artifisial ya buatan. Jadi itu, kenapa? Karena memang otak kita akan terstimulan melalui kasih sayang. Jadi apapun religi yang kita yakini teman-teman, apapun aliran kepercayaan yang kita jadikan value ya, semuanya religi dan aliran yang mengajarkan tentang nilai-nilai hidup selalu bicara tentang kasih sayang. Ya,
Nggak ada yang dia bilang, oh ya udah sakitin orang, ya udah bully aja, ya udah menyakiti, ekstrimnya membunuh, tidak ada. Kenapa? Karena itu obat paling mujarab buat fungsi kerja otak. Nah, jadi gini teman-teman, ketika kita memberikan kasih sayang pada diri dan otak kita, ada yang terjadi ya, ada yang terjadi pada tubuh kita. Ada 3 hormon yang akan lahir. Yang pertama endorfin, hormon kebahagiaan. Ya, hormon kebahagiaan ini bukan sekedar rasa senang seperti layaknya dopamin ya. Rasa senang sesaat, setelah itu hilang. Enggak, dengan kebahagiaan kita kadang-kadang nggak tahu kenapa, tapi rasanya itu jauh di dalam hati itu kayaknya ada perasaan nyaman, senang, tenang, dan itu semuanya komplit jadi satu. Dan ada satu hal lagi teman-teman, ada serotonin hormon. Serotonin ini bikin kita kalem, tenang, masuk dalam kondisi penuh dengan kedamaian. Peace of mind, peace of heart, and the peace of life. Itu serotonin. Nah, jadi memang kadang-kadang serotonin ini teman-teman, ini dipakai buat terapi. Kalau misalnya di Amerika itu untuk residivis yang kriminalitasnya sangat tinggi dan dia bolak-balik masuk ini ya ke penjara. Jadi serotonin ini biasanya disuntikan supaya yang bersangkutan rada jinak. Nah, ini buat bercandaan. Kalau pasangan kita galak, boleh ya kasih serotonin dikit biar jinak. Atau pimpinan galak kasih serotonin masukin dalam minuman. Enggak. Ini bercanda ya, bercanda. Enggak, jadi maksudnya itu peranan serotonin. Sebenarnya kita nggak butuh artifisial karena tubuh kita bisa bikin sendiri kok. Ya, nah langkah-langkahnya nanti setelah ini. Dan ada satu lagi oksitosin hormon yang memunculkan rasa kasih sayang. Ya, oksitosin hormon ini manfaatnya banyak. Salah satunya adalah anti-aging. Kan enak tuh, usia berapa? 65. Oh, saya kirain 30 gitu ya. Iya, karena oksitosin saya banyak. Aduh, maaf ya gitu. Ya, benar serius. Oksitosin hormon ini kalau diaktifasi dan terus ada, itu membuat orang yang bersangkutan bukan sekedar anti-aging jadi kelihatan muda, tapi organ tubuhnya akan bugar. Ya, jadi staminanya akan bagus, dia akan lebih fit, dan terlepas dari apapun diagnosa, misalnya yang diberikan medical pada tubuhnya, oh diagnosa hipertensi, diagnosanya diabetes atau apa, tapi dia punya hormon kasih sayang, dia bisa still alive, dia bisa tetap bugar, dia bisa tetap optimal, dan dia bisa tetap produktif. Ya, jadi gitu. 3 hormon ini yang secara automatically akan lahir pada diri kita. Jadi, untuk mengembangkan self-compassion ya tadi, mengasihi diri sendiri dan mengasihi orang lain, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kita harus menciptakan inner peace, kedamaian dalam diri kita sendiri. Pertanyaan selanjutnya yang banyak saya terima adalah, Mbak Evni gimana caranya mau damai boro-boro? Ini deadline numpuk, jalanan macet, terus kadang-kadang ada urusan keluarga, gimana caranya? Ya, yang namanya hidup, kita tidak pernah bisa lepas dari hal-hal yang membuat kita seperti itu. Tapi satu hal yang harus kita ingat bahwa kita punya life skill untuk bisa menyelesaikan itu semua. Dan inner peace itu bisa diciptakan. Jadi, pertanyaan selanjutnya kan akan muncul, kenapa kita harus bikin inner peace? Kenapa kita harus memunculkan perasaan damai jauh di dalam hati kita? Jawabannya adalah ini. Waduh, gambar lagi semua ya. Saya ngasih tahu. Kalau kita damai, semua bagian otak ini akan bagus kerjanya. Ini kan kita lihat otak kita punya banyak bagian. Indikatornya adalah kalau bagian otak kita bisa bekerja dengan bagus, satu, kalau ada masalah problem solving-nya lebih mudah. Kedua, daya ingat kita bagus. Yang ketiga, kemampuan berpikir kita cukup baik. Nah, jadi damai itu punya manfaat buat merawat otak. Belum lagi, ya. Damai itu juga membuat peredaran darah jadi lancar. Jadi kadang-kadang gini, salah satu pemicu hipertensi adalah ketika merapatnya pembuluh darah yang harus dilewati darah. Nah, pada saat kita damai, pembuluh darah kita jadi lebih longgar, darah teraliri ke seluruh tubuh, dan indikasinya adalah biasanya kondisi skin, ya, kulitnya akan jadi lebih baik. Kemudian orang yang bersangkutan akan lebih bugar. Dan tentunya, ya, ini berpengaruh juga pada seluruh organ tubuh. Kenapa? Karena gini, pada saat kita damai, yang paling pertama kali merasakan itu, selain dari otak dan selain dari peredaran darah, itu bagian perut.
Kenapa? Karena kalau ada tension, ada tegang, yang siaga 1 tuh second brain. Bagian ini nih, organ pencernaan dan sekitarnya. Itu yang paling pertama siaga. Makanya ketika banyak pressure, ketika banyak ketegangan yang belum kita selesaikan, belum kita solusikan, yang terjadi apa? Produksi gas di perut akan meningkat. Produksi asam di lambung akan naik. Nah, biasanya nanti dari situ suka kemana-mana. Ya, kalau yang ada alergi, zat antihistamin tubuhnya naik, alergi merah-merah gitu ya. Kadang-kadang efek dari zat histaminnya tinggi, tiba-tiba kenapa ya Mbak, aku kok sakit kepala tapi sebelah doang ini ya, muter-muter gitu. Nah, itu yang terjadi. Ya, jadi ada manfaatnya. Ya, jadi makanya teman-teman sekalian, kita perlu melakukan langkah-langkah untuk menciptakan kedamaian. Karena kedamaian itu diciptakan. Nah, mindset-nya diubah ya. Sekarang kedamaian diciptakan, bukan dicari. Kan kadang gitu, aku mau nyepi dulu, aku mau pergi ke sana, aku mau naik gunung. Kenapa? Aku mau nyari kedamaian. Nggak akan ketemu. Mau di dalam private jet sekalipun, atau 5 star sekalipun ya, hotel bintang 5 yang mewah, aku mau mencari kedamaian tidak. Karena kedamaian itu diciptakan, bukan dicari. Jadi ada mindset yang harus kita tanamkan mulai dari saat ini. Nah, tapi sebelum kita ngomong-ngomong menciptakan kedamaian, mending kita cari tahu dulu cara berpikir otak kita cenderung gimana ya. Oke, nah teman-teman sekalian ini self screening sederhana lagi ya. Ini ada gambar pohon nih, ya. Gambar pohon ini terdiri atas 3 bagian teman-teman. Yang pertama ini di bagian di bawah tanah itu akar, oke. Kemudian ada bagian tengah dahan sampai ranting, dan bagian ketiga adalah daun. Nah, caranya simpel teman-teman. Kalau teman-teman diminta untuk memilih bagian mana dari pohon ini yang menggambarkan diri teman-teman, silakan dipilih. Oke ya, boleh pilih akar, batang, atau daun. Silakan. Ya, saya berikan waktu 1 menit. Kalau mau jawab di kolom chat juga boleh dituliskan. Pilihannya apa ya? Saya pengen tahu kira-kira sebagian besar teman-teman di sini memilih apa. Silakan teman-teman, boleh dituliskan. Tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ini nggak ada hubungannya sama IQ. Ini hanya untuk menunjukkan dalam keseharian bagian otak mana yang lebih banyak kita pakai. Ini screening sederhana. Oke. Wow, ada daun, akar, daun, akar dan batang. Oke. Silakan, boleh dituliskan lagi sebanyak-banyaknya teman-teman. Bagian mana yang biasa dipakai batang, daun. Ntar saya hitung batang. Oke, akar. Akar. Silakan. Ini masih baru beberapa nih saya hitung. Teman-teman lain boleh ya. Tidak ada kaitan dengan IQ, bukan tes IQ. Oke, akar lebih sensitif katanya. Kenapa? Karena di bawah tanah ya. Oke, akar lagi. Di sini tampaknya sang akar dominan. Sang daun ada beberapa. Sang batang lumayan. Oke, kita lihat. Wah, akar lagi yang barusan masuk. Wah, ada daun. Tim daun. Tim daun lagi yang masuk. Akar. Oke, luar biasa. Ini beda-beda ya. Bahkan ada yang 2 tadi. Unik juga nih. Ya, menarik. Interesting. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat nih, ini adalah filosofis dari fungsi kerja otak. Ini bisa dilihat di sini. Nah, pengen tahu bocorannya? Saya kasih tahu ya, karena kan ini durasi pemaparan saya kan terbatas. Teman-teman, jadi kalau yang pada milih akar, itu yang paling banyak bagian otak yang dipakai itu adalah brainstem, batang otak dalam keseharian kita. Jadi apapun yang ingin kita lakukan itu biasanya berdasarkan insting, naluri, atau kemauan. Aku kayaknya pengennya itu deh, ya udah itu. Ayo coba dirasakan. Pernah nggak teman-teman yang di sini menghayati ya bagian dari pohon ini yang merepresentasikan diri adalah akar. Kalau seandainya ada target, tujuan, atau hal apapun yang tidak terlaksana, keselnya lama. Ya, itu akar. Orang-orang yang memilih akar, bagian batang otak yang lebih mendominasi. Jadi lebih didasari semangat gitu ya, kemauan, keinginan. Itu sih yang biasanya sering terjadi gitu ya. Ini ada chat yang masuk, coba kita lihat. Nah, ya. Oke, ada yang milih, lucu. Saya biasanya malah yang menanam, untung nggak bijinya ya. Gitu.
bibit pohonnya. Oke, itu kalau bagian akar. Makanya seringkali yang bikin frustrasi orang-orang bagian akar adalah kalau punya keinginan, punya target, pengen ngapa-ngapain, tapi nggak kelar, kesel banget. Nah, itu. Ya, jadi kan kita harus mengenal juga bahwa ternyata inilah bagian otak yang selama ini yang banyak kita pakai. Nah, kalau yang memilih batang sampai keranting di sini, berarti bagian otak yang paling banyak dipakai adalah midbrain, bagian tengah otak. Bagian yang mengendalikan feeling, ya. Jadi pakainya intuisi, perasaan. Contohnya gini, kalau di jalan, aku lagi di kendaraan nih, dari rumah mau ke kantor atau mau ke tempat ke mana-mana gitu. Bentar, kadang-kadang nggak selalu merhatiin GPS atau dari Google Maps kan. Kayaknya hari ini aku pergi ke kantor atau ke klinik, aku lewat belok kanan aja deh gitu. Nah itu. Itu dominan batang. Jadi feel yang lebih mendominasi. Makanya memang kadang-kadang pada beberapa studi bilang orang-orang yang didominasi oleh midbrain, mereka cukup sensitif. Ya, gitu. Ya, itulah buat para sang batang. Dan memang ternyata katanya orang-orang di dunia paling banyak menganalogikan dirinya kalau pohon itu batang. Berarti memang begitu banyak orang yang bermain di area perasaan, teman-teman. Ya, itulah dahsyatnya kita ya. Nah, buat yang milih daun, penasaran ya? Buat yang milih daun itu lebih banyak mengaktifasi bagian frontal lobe, bagian depan otak. Thinking, bahasa lainnya the thinker atau sang pemikir. Ayo coba dirasain yang milih daun. Pernah nggak ngerasa, aduh capek ya gue mikir mulu. Kadang-kadang bikin action plan, bikin perencanaannya mikirnya lama, actionnya belum. Dan orang-orang yang milih daun biasanya rata-rata cenderung perfeksionis. Jadi kadang-kadang yang bikin frustrasi adalah kalau standar yang terjadi, yang ditemukan tidak sesuai dengan standar yang kita inginkan. Stres rasanya. Itu yang banyak terjadi ya. Sehingga makanya mulai dari sekarang ya. Mulai belajar untuk bisa lebih memahami kira-kira bagian otak mana yang banyak kita pakai. Dan tentunya gini teman-teman, tadi ada yang bertanya tuh di chat, apakah mungkin kadang-kadang kita menghayati diri kita, menganalogikan dengan lebih dari satu part atau bagian? Sangat mungkin, sangat mungkin. Ya, jadi itu sangat dimungkinkan. Itulah manusia. Ya, oke. Nah, teman-teman nih ya, kita lihat nih, kita lanjut lagi ya. Berarti tadi kita sudah tahu bagian otak kita yang biasanya kita pakai, kita stimulasi atau lebih mempengaruhi dalam kita berperilaku sehari-hari. Sekarang kita lihat ini ritme 24 jam dari tubuh kita. Jadi gini nih teman-teman sekalian ya. Kita kan ceritanya hidup dalam satu hari 24 jam ya. Kita juga harus tahu, karena otak tuh nggak setiap saat dia pengen distimulasi, ada masanya nggak pengen katanya. Kan ceritanya gitu kadang-kadang, aku pulang ikut seminar motivasi, wah adrenalin lagi naik, semangat menggebu-gebu. Wah pokoknya aku mau menerapkan cara-cara ini karena aku pengen otak aku berfungsi optimal, aku pengen melatih, jangan juga. Kenapa? Yang terjadi kadang-kadang adrenalinnya over adrenalin mancing-mancing hormon stres, kortisol, jadinya nggak optimal juga. Jadi kita harus tahu dulu, supaya kita bersahabat dengan otak kita, nah kita harus tahu dulu, di jam-jam berapa saja otak kita butuh stimulasi. Jadi gini teman-teman sekalian, stimulasi otak tuh harus diapain ya? Kan mikirnya kayak gitu. Ginilah, kalau misalnya teman-teman pernah ikut seminar motivasi, ada yang ngomong tentang sugesti dan afirmasi. Aku ingin memberikan sugesti-sugesti positif pada otakku. Kapan harus kita kasih? Kan biar si otaknya juga ready. Sama aja kan, kayak kita harus makan memang pada jam makan. Supaya betul-betul itu diserap tubuh dengan seoptimal mungkin. Sama ya. Nah, jadi kita lihat nih, dalam 24 jam kita tidur, ya, ada jam-jam tertentu yang memang otak lebih responsif untuk menerima informasi, dan informasi itu masuk ke alam bawah sadar. Dan pada saat itulah bisa kita pakai juga sekaligus untuk berdoa. Nah, itu. Jadi ternyata kalau kita lihat ini teman-teman, ini di gambar ini ya di layar teman-teman lihat di jam 21.00. Melatonin secretion start, hormon yang membantu kita untuk bisa tertidur dengan lelap. Itu mulai keluar jam 9 malam. Oke. Nah, jadi teman-teman, kalau ingin memasukkan sugesti baru, afirmasi baru misalnya aku orang yang baik, aku mampu menyelesaikan tugasku, aku apa terserah lah ya afirmasi positif yang mau dibuat apa.
itu bisa dimasukkan di jam segini. Kondisinya harus rileks dan tenang. Kenapa? Ketika melatonin ini on, gelombang otak kita turun, dia turun ke alpha state. Itu sebenarnya secara otomatis gelombang otak kita sama dengan saat seperti kita terhipnosis ringan. Nah, jadi untuk self hipnosis ya udah dilakukan di jam segini, jam 9 malam. Boleh ya nanti teman-teman mulai nanti malam nih bikin skrip ya, bikin naskahnya dulu supaya tiap malam afirmasi positif dan doa baik yang kita ucapkan itu sama, itu bikin coding di otak ya di jam 9 malam. Berikutnya, ada jam berikutnya lagi nih, yang kira-kira paling bagus bagi kita. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, ini ada jam 2.00, ini deep sleep ya, tidur terdalam. Gelombang otak kita biasanya di delta. Nah, jadi antara jam 2 malam ya atau jam 2 pagi sampai jam 4.30 pagi, itu adalah waktu kedua yang terbaik untuk memasukkan afirmasi positif. Kenapa? Karena pada saat ini gelombang otak kita relatif di theta dan delta. Ini betul-betul gelombang otak sama seperti orang yang sedang melakukan meditasi. Ya, jadi masukkan hal-hal baik di sana. Ya. Dan kemudian kalau kita lihat di sini jam 12.00 ini yang ada matahari, ini adalah waktu untuk memasukkan afirmasi yang baik dan doa. Kenapa? Karena pada jam 12.00 tubuh sedang mengaktifasi second brain, fungsi otak kedua, yaitu pencernaan, dia berperan menghasilkan dopamin. Hormon yang bikin kita senang. Jadi jam segini bisa dilakukan. So, ada 3 waktu ya. Terserah pilih waktu yang mana yang kita mampu. Kuncinya satu, otak tidak butuh cara spektakuler. Otak hanya butuh stimulasi yang sifatnya konsisten. Itu. Ya, antara jam 12 siang, jam 9 malam, atau di rentang jam 2 sampai 4.30 pagi. Itu yang bisa kita lakukan. Ya. Oke, ini ada yang nanya, apakah semua orang kerja otaknya sama dengan pukul yang iya. Ini kan sistem kerja otak yang sifatnya universal. Ini brain circadian rhythm ini berdasarkan fungsi kerja otak dari hasil studi. Ini nggak ada kaitannya dengan suku, adat, ras, genetik, religi nggak ada. Ya, itu nggak ada. Oke ya. Nah, kemudian kita bisa tunjang lagi. Setelah kita tahu nih tadi, ada jam-jam tertentu di mana otak kita butuh diberikan afirmasi yang baik atau doa ya. Dan pada jam tersebut juga, kalau kita ingin melakukan forgiveness terapi, aku ingin memaafkan diriku, aku ingin memaafkan masa laluku, lakukan di jam tersebut, itu juga bisa. Nah, tapi tentunya supaya otak kita tadi ya ready, dapat stimulasi, otak itu memang dia harus dibikin prioritas. Makanya kalau di dalam pelatihan suka ada kan teman-teman bikin prioritas pakai kuadran, mana yang urgent, ya mendesak, kemudian penting, ya. Kemudian mana yang mendesak tapi nggak penting, kan kita suka bikin gitu. Itu sebenarnya apa? Karena otak butuh prioritas. Beberapa studi mengatakan otak akan ready untuk menyiapkan strategi meraih tujuan kalau itu diset antara 3-5 prioritas saja. Jadi dalam sehari kayak gitu, maksimal 5. Kalau nggak 3, sebenarnya 2 itu lebih baik. Jadi otak lebih bisa fokus. Dan segala sesuatu ternyata menurut studi otak bisa tahu apa yang harus dikerjain kalau itu tertulis, itu real, itu nyata. Makanya kadang-kadang kalau saya melihat ya sekitar 10 tahun yang lalu kan booming Profesor Tony Buzan bikin mind mapping ya katanya. Langkah apa yang harus kita kerjain, stepnya harus gimana, itu sebenarnya membantu kerja otak. Jadi kalau cuma ada di pikiran, aku ada ini, ada itu, ada apa, dan banyak sekali, tapi nggak ditulis, chaos ya, dijamin. Jadi start from this time, manfaatin. Udah nggak usah pakai kertas, ngetik di smartphone kan kita bisa ya. Nah, kemudian untuk menguatkan fungsi kerja otak berikutnya ya, supaya tadi ya kita bisa menciptakan kedamaian di dalam diri. Yang kedua ini penting. Tantangan terbesar kita sebagai manusia adalah menetralisir toxic feeling, ya nggak? Ya contohnya toxic feeling apa? Ada perasaan marah, ada perasaan dendam, ada negative thinking. Ternyata ketika perasaan-perasaan itu muncul, sistem tubuh kita ikut merespon. Jadi makanya memang kalau kayak sekarang nih di era pandemi, ayo gembira, ayo bersenang hati katanya, ayo kita lebih banyak meninggalkan hal-hal yang membuat kita marah. Kenapa? Karena memang 5 menit marah, sistem imun tubuh depresi 6 jam. Jadi kalau ngambeknya 1 jam berarti dikaliin aja. 1 jam itu kalau 1 jam itu kan 60 menit dibagi 5 berarti ada 12. 12 kali 6 berarti 72 jam. 1 jam marah 72 jam, imun tubuh kita turun.
Terus kita katanya lagi COVID saat ini, ya kita butuh imunitas baik. Jadi memang ya ada pengaruhnya. Karena ketika saya juga ngobrol dengan teman-teman, ketika ngobrol dialog lintas agama, salah satu teman-teman yang mendalami religi, ya ada yang bilang, Mbak Efni, makanya kalau di kitab kami suka dikatakan hati yang gembira adalah obat katanya. Oh iya sih, itu menurut riset memang ada, gitu ya. Jadi artinya menahan marah, ya bukan sekedar menahan, tapi mengelola marah, anger management itu penting. Termasuk tadilah menyimpan-nyimpan segala sesuatu, contohnya belum move on. Ya itu juga bikin turun sistem imun kita. Belum move on itu banyak sebabnya, nggak cuma urusan pasangan. Belum move on, aku ya harusnya target kerja aku tuh sampai segitu. Tapi nggak juga. Nah itu ya. Kemudian negative thinking. Jangan-jangan kayaknya dia baik-baik ke aku tuh pasti ada maunya tuh. Hati-hati yang kena itu ini second brain, otak kedua, organ pencernaan kita kena. Kembung yang berkepanjangan. Kenapa ya? Saya ingat menangani pasien satu di tempat praktek. Keluhannya adalah kembung berkepanjangan, jadi nggak enak, kayak yang sesak tapi nggak gimana gitu. Saya udah dikasih enzim kok, saya udah dikasih ini gitu, treatment secara medikal, tapi kok belum. Ada sesuatu yang harus dibereskan dari mindset dia, yaitu tentang negative thinking-nya. Ya, jadi ternyata dari pikiran toxic feeling, dari perasaan toxic feeling itu ngaruh ke otak, pengaruh. Mana-mana. Kemana-mana, betul sekali. Ini yang saya bilang, hasil pemeriksaan saya, ini kasus, ini real case ya dari pasien yang saya tangani, pada mereka yang kebetulan salah satu atau seseorang yang toxic feeling-nya cukup dahsyat. Saya melakukan pemeriksaan dengan biofeedback dan grafiknya saya dapat kayak gini nih teman-teman nih, tuh naik turun tajam, ya terus ada yang tebal-tebal kayak gini, ya jadi ini kalau kita bisa bilang bahasa sederhananya dalemannya lagi chaos. Ini saya rekam seperti apa aktivitas tubuhnya. Dan hasil akhirnya dapat gambaran seperti ini. Jadi makanya keluhan dia adalah saya nggak punya semangat, saya nggak sepede dulu, kalau ada masalah saya susah cari solusi, saya merasa tidak bahagia, banyak sekali keluhan. Ketika di trace, saya cek dulu, oh toxic feeling penyebabnya, gini gambarannya. Ya, jadi dahsyat ya makanya perasaan kita bisa mempengaruhi seluruh sistem tubuh kita. Nah, kemudian terkait nutrisi nih teman-teman, jangan salah ya, harus diperhatikan bahwa ternyata sebuah studi yang dilakukan di Eropa pada orang yang menjaga keseimbangan fungsi nutrisi nabati di tubuhnya, ya jadi dia nggak vegetarian, tapi konsumsi nabatinya cukup oke. Mereka diobservasi selama 1 tahun. Jadi yang diperbanyak itu makan buah-buahan yang mengandung air. Let's say kata mereka watermelon, ya semangka lah kalau di kita melon, semangka gitu ya. Buah-buahan lokal aja, mungkin jeruk, pepaya. Mereka diobservasi 1 tahun, ternyata secara emotionally mereka tensionnya tidak gampang naik. Jadi otaknya lebih rileks. Jadi pengaruh. Dan ketika kita over memakan makanan yang sifatnya hewani, pH tubuh kan asam. Ketika pH tubuh asam, itu pasti kita lebih baper, lebih mudah marah. Ya, jadi ibaratnya kalau zaman dulu lagi musim bikin statusnya senggol bacok gitu ya. Nah, jangan macam-macam nih. Ya, itu bisa dari makanan juga. Jadi memperhatikan apa yang kita makan itu menjadi sesuatu yang penting buat otak kita. Ya, jadi makanya untuk menjaga otak itu strateginya banyak, sederhana, yang penting konsisten. Ini juga tidur juga berpengaruh. Kalau misalnya nih teman-teman, kadang-kadang ada yang bilang, Mbak aku tuh jam tidur aku tuh rada malam, nggak apa-apa. Tapi upayakan teman-teman, dari jam 11 malam sampai jam 1 pagi, 2 jam itu kita sempat tertidur. Itu untuk jaga mood. Karena disitulah melatonin hormon membantu regenerasi sistem kerja otak yang berpengaruh pada limbik sistem yang mempengaruhi mood kita. Jadi, nggak apa-apa, habis itu misalnya jam 1, jam 2, ada another thing yang harus aku beresin. Kadang-kadang ada yang gitu kan, dia senang kerjanya tengah malam atau dini hari karena hening, nggak ada gangguan, fine. Tapi jam 11 sampai jam 1 tidur ya, supaya mood kita tetap oke. Nah, ini olahraganya udah pastilah, ini semua orang juga udah tahu. Tapi satu hal yang perlu diingat, olahraganya yang buat bikin mood otak jadi bagus, otak bisa melahirkan hormon endorfin, itu yang sifatnya ringan. Aku target Mbak, pokoknya aku kalau tiap olahraga, aku tuh harus ngabisin 600 kalori katanya. Kalau pada saat itu bukan endorfin yang keluar, tapi adrenalin, on fire terus nanti otaknya.
ya. Jadi yang ringan, yang santai. Ya, jalan pagi, jalan santai dapat sinar matahari, atau jalan santai di sore hari, bersepeda santai, fine, ya. Atau yoga itu boleh. Dan tentunya ini masalah spirituality hidup. Bicara spirituality, kalau dalam konteks ini saya tidak bicara religion, tapi saya bicara hal-hal yang meningkatkan spiritualitas kita. Ternyata beberapa kajian di positive psychology menemukan bahwa giving, berbagi, forgiveness, memaafkan, bersyukur, ketika 3 hal ini dilakukan, fungsi kerja otak akan sehat. Ini gambaran brain imaging yang saya ambil. Jadi gini, kalau teman-teman lihat, ini kan ada gambar otak nih, di kiri sama di kanan. Kalau yang di kiri, bagian otaknya putus-putus ya, neuronnya. Ya. Ini pada orang yang tadi kebetulan dia belum meningkatkan spirituality of life ya, kayak berbagi dengan sesama, kemudian tadi memaafkan, ada gratitude, ada bersyukurnya. Nah, yang di sebelah kanan ini otak orang yang tadi dia kerap berbagi, dia kerap bersyukur, kemudian dia juga meningkatkan kemampuan dia untuk bisa memaafkan diri, memaafkan orang lain, dan berdamai dengan kehidupan. Nah, ini gambaran otaknya yang di sebelah kanan ini, teman-teman. Coba dilihat. Ini garisnya nyambung ya. Dan studi dari brain imaging ini bilang, kalau garis-garis ini nyambung, artinya kan koneksi antar bagian otaknya bagus. Yang terjadi adalah orang yang bersangkutan, kecerdasannya akan bagus sekali. Dan kalau ini tetap diteruskan sampai tua, mereka tidak akan mengalami demensia atau pikun. Jadi ada gunanya ya. Makanya start from this time, kalau kita lakukan spirituality, bukan sekedar kita bicara religi, tapi kita tahu ya manfaatnya, bahwa itu bisa meningkatkan koneksi antar bagian otak, supaya otak kita bisa berfungsi dengan optimal. So, teman-teman, are you ready to develop inner peace? Mulai dari sekarang ya, kita terapkan dengan cara-cara yang sederhana. Oke, kurang lebih seperti itu sih pemaparan teman-teman ya. Itu cara yang paling simpel, paling sederhana untuk menstimulasi bagian kerja otak kita. Oke, Teh. Alhamdulillah sudah selesai waktunya. Saya nih mau minta reactionnya dulu dong, teman-teman. Nah, di reaksi ya, itu ada thumbs ya, ada kemudian clap, ada love. Teman-teman boleh diklik yang mana untuk materinya Bu Efni. Oke, ada yang love nih Teh ya. Jadi ini sangat pasti rasanya sangat subjektif, tapi ini ekspresinya teman-teman nih. Oke, love. Mana lagi? Ayo reaksinya. Oke, thank you. Oke. Iya. Nah, oke, mudah-mudahan saya sih ngerasain sendiri. Ya, nggak perlu tanya ke teman-teman. Rasanya lebih termotivasi sih Teh. Lebih termotivasi bahwa selama ini sering mikir gini, gue kok rada males ya, mungkin otak gue yang buntu gitu Teh. Ya, kok mageran terus ya? Mungkin otak gue yang nggak cerdas gitu. Dulu kali orang tua nggak terlalu menstimulan dengan baik. Tuh suka mikir gitu Teh. Tapi sekarang ternyata nggak gitu ya. Jadi cara kerja otak kita justru kita memang memberikan stimulan. Jadi itu kuasa Tuhan tuh luar biasa. Tidak kemudian kita tuh jadi nggak menyalahkan orang lain gitu loh Teh. Untuk bahagianya kita, untuk inner peace-nya kita gitu ya. Jadi memang benar-benar ini kebahagiaan, kemudian life skill kita tuh sangat tergantung dengan stimulan yang kita berikan ke otak kita. Gitu ya Teh? Gitu. Jadi makin tahu bahwa kita nggak perlu berpikir tentang bagaimana lingkungan di luar kita, tapi kita harus mulai dari diri sendiri. Oke, kita buka pertanyaan ya Teh. Oke. Nah, ini ada pertanyaan kah dari teman-teman? Oke, tadi tuh ada pertanyaan Teh, mungkin nggak sih ada yang tadi pilih dahan, akar dan daun berjalan seiring, ada nggak Teh?
Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Ada, tapi nggak banyak. Nggak banyak. Artinya apa? Dia tingkat apanya yang bisa membuat dia seperti itu? Keseimbangannya kah atau bagaimana? Biasanya orang seperti ini, mereka itu selalu learn, selalu belajar dalam perjalanan hidup. Jadi kalau dia pakai cara A, kayaknya nggak efektif. Gue cobain cara B. Jadi coping skill-nya biasanya sudah bervariasi yang dia pakai. Oke. Dan ini bisa dilatih ya, Teh? Bisa dilatih. Bisa dilatih ya? Bisa banget. Kan kalau kata teori otak sampai until the end of life. Jadi kalau misalnya nih kebetulan kita ketemu teman-teman di luar sana yang usianya sudah lanjut usia ya, kayaknya udah deh, udah nggak mungkin, enggak. Oke, nah ini ada pertanyaan nih Teh yang masuk ke admin ya, yang masuk ke tim kita, cara memaafkan Teh. Nah loh, apakah ini berhubungan dengan kinerja otak kita, feeling kita? Ini kan tadi mungkin karena berkaitan dengan kedamaian ya Teh. Kan kalau kita belum forgiveness, gimana damainya Teh gitu? Nah gimana? Ini ada pertanyaannya, gimana sih cara memaafkan gitu? Oke, ya. Sebenarnya gini. Yang sering terjadi adalah kadang kita itu sulit memaafkan karena gini, kita sering melawan cara kerja otak kita. Beberapa yang bilang gini, aku udah maafin katanya, aku udah move on, aku udah lupa, keliru. Bagian otak manusia, itu di bagian tengah tuh kan ada hipokampus, itu bagian yang menyimpan memori. Itu memang didesain sedemikian rupa oleh Tuhan semesta alam untuk mengingat. Makin kita ingin melupakan sesuatu, biasanya dia makin ingat di dalam pikiran. Dan makin kita ingin melupakan, makin sulit untuk memaafkan. Oke? Jadi bagian otak kita kerjanya memang kayak gitu. Jadi nggak usah dilawan, diterima aja. Nah, sehingga misalnya gini, langkah pertama adalah bantu otak untuk memetakan kembali apa saja yang perlu kita maafkan dalam perjalanan hidup kita. Nah, ini memang sifatnya personal. Take your time ya, teman-teman. Ini butuh me time ya. Jangan dalam situasi chaos, lagi di kantor atau lagi ada orang lain, jangan kayak gitu. Ya, jadi luangkan waktu untuk tenang, kemudian tuliskan sejumlah hal dalam perjalanan hidup kita yang kita rasakan belum kita maafkan. Mungkin bisa ada 1, ada 2, 3, 4, 5. Tiap orang beda-beda ya, tergantung pengalaman dalam perjalanan hidup. Nah, setelah itu, langkah berikutnya yang bisa kita lakukan adalah pilih satu di antara sejumlah hal yang secara mentally, secara perasaan, kita udah siap buat maafin hal itu. Ya, jadi jangan sekaligus, karena otak chaos. Kan balik lagi, sebenarnya otak manusia didesain untuk tertib, jadi ngeberesin tuh satu-satu. Karena studi terakhir tentang neuroscience bilang otak manusia itu sebenarnya tidak multitasking. Kalau multitasking, hasilnya nggak pernah benar. Contoh lah, lagi nyetir motor sambil iniin HP, kadang-kadang sebagus-bagusnya refleks, di depan ada lubang nih, gitu kan. Nah, itulah sederhananya kayak gitu. Jadi pilih satu yang secara mental kita udah siap. Nah, kemudian kita fokus dulu di satu hal tersebut. Dalam situasi tenang, ya, dari hal yang ingin dimaafkan tersebut, sadari dan kenali perasaan apa yang menyertai. Karena kita harus tahu, otak itu harus ibaratnya dibantu sistem kerjanya. Ya, apakah misalnya perasaan yang menyertai tadi itu dari peristiwa itu ya, malu, ya, dia bikin malu aku, atau misalnya mau maafin orang kan, dia bikin aku sakit hati karena aku dikhianati, atau dia bikin aku kecewa gitu, dia bikin aku marah. Kita harus tahu dulu. Kenapa? Karena dengan kita tahu, pada saat kita mengucapkan doa yang terbaik untuk memaafkan orang yang bersangkutan, itu harus jelas. Jadi misalnya tadi ya, di waktu-waktu kita berdoa di 3 waktu tadi yang saya sebutkan, saya memaafkan perilaku A yang telah membuat saya kecewa. Gitu, otak tuh butuh kayak gitu. Saya memaafkan si A yang telah membuat saya sakit hati. Itu harus clear, harus jelas. Karena kalau enggak nanti chaos, overload seperti grafik yang saya tunjukkan tadi. Ya, banyak toxic feeling. Tapi nggak jelas, nggak tahu yang mana. Itu kan harus diurai satu persatu. Nah, studi lain mengatakan, ya, studi di bidang biopsikologi menemukan ternyata orang-orang akan terbantukan untuk memaafkan ketika ternyata dalam perjalanan hidupnya dia cukup banyak meluangkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya charity.
Ya, jadi do one kindness in a day katanya. Jadi ini terjadi pada orang-orang yang sebuah eksperimen sederhana dilakukan selama kurang lebih 14 hari pada orang yang mengalami suffering, depresi, karena kondisi-kondisi yang membuat mereka marah. Nah, mereka diminta untuk memaafkan, tapi mereka sulit. Nah, yang dilakukan pada 10 orang ya, yang diikut eksperimen tadi adalah dia diminta untuk melakukan satu kebaikan setiap hari. Beda-beda. Si A punya kelebihan finansial, dia lakukan satu kebaikan tiap harinya itu dia donasi. Dia donasi, kan tempat donasi kan banyak, bisa by transfer, bisa ngasih langsung. Donasi ke panti asuhan, ke rumah singgah, kemana yang memang butuh, karena dia punya kelebihan finansial. Si pasien kedua, kindness yang dia lakukan adalah karena dia jago masak, dia tiap hari bagi-bagi makanan. Misalnya ada anak jalanan, tunawisma, dia bagi makanan terbaik yang dia bisa berikan, dia masak dengan sesungguh hati ya, dengan sungguh-sungguh dia masak. Orang yang ketiga, dia itu ternyata cukup smart, cukup cerdas. Dia kebaikannya yang dia lakukan adalah tadi dia bantu misalnya anak-anak kecil yang pengen belajar matematika gitu ya. Jadi itu yang dia lakukan. Orang yang keempat, dia nggak punya apa-apa yang mau dia kasih. Ya uang nggak ada, bisa masak juga nggak, secara cognition mungkin biasa katanya dia ya. Yang dia lakukan apa? Dia melakukan charity dengan tenaganya. Dia bersih-bersih lingkungan sekitar, ya dia merawat lingkungan, dia bantu orang yang butuh bantuan. Jadi dia berbuat baik dengan tenaga yang dia berikan. Dan itu beda-beda ya tadi. Dan mereka diminta untuk melakukan itu selama 14 hari berturut-turut. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Karena ini eksperimen sifatnya ilmiah, kan harus tahu sebelum dan sesudah kan. Jadi mereka diambil sampel darahnya sebelum dilakukan eksperimen tersebut. Dan diukur kadar hormon endorfin, hormon kebahagiaannya itu lebih rendah. Dan setelah 14 hari mereka do kindness tiap hari. Kan tadi kan latih otak kan konsisten ya, baru otak melepaskan hormon itu. Di hari ke-14 mereka diambil lagi sampel darahnya, ternyata kondisi ke-14 orang ini semakin baik. Dan ketika diambil darahnya, di dalam darahnya itu diukur kembali hormon endorfinnya, kadar hormon endorfinnya mengalami peningkatan. Nah, jadi langkah ini yang dilakukan secara natural untuk membantu orang yang bersangkutan tadi. Setelah dia mengenal apa masalah atau peristiwa hidup yang harus dia maafkan, setelah dia mengenal perasaan apa yang menyertai, dan dia harus disiapkan juga sistem hormon tubuhnya dengan cara in a natural way tadi. Dan akhirnya pada orang yang bersangkutan tadi diteruskan selama 30 hari dan dijadikan daily life setiap hari. Do one kindness in a day. Gitu ya langkah yang bisa dilakukan. Karena kalau hormon endorfinnya nggak ready, hormon kebahagiaannya nggak ready, maafinnya bisa, tapi take a proses yang lebih panjang. Pakai journaling bisa, itu kalau diukur pakai hari itu minimal 365 hari, 1 tahun. Itu tiap hari dia journaling buat forgiveness. Tapi cara yang lebih singkat, lebih cepat tadi, kalau disertai dengan melakukan kebaikan. Gitu ya. Oke, thank you Teh. Jadi memang kita tuh kan kalau soal memaafkan kadang seringkali mikirnya ya dia aja masih gitu ya Teh. Dia aja belum chat gue, ya dia aja belum gitu. Sama dimaafin. Jadi semua tuh kita lemparin gitu loh. Iya, betul. Padahal memaafkan itu memang benar-benar kita yang menciptakan ya Teh. Betul sekali. Dan satu hal yang perlu diingat, pada orang-orang yang bisa memaafkan, ya 3 hormon tadi yang saya sebutkan, serotonin, endorfin, oksitosin itu kan lahir. Makanya biasanya itu akan berpengaruh pada diri orang yang bersangkutan. Itu paling pertama kelihatan biasanya di kulit. Bukan warna kulitnya berubah ya, tapi kalau bahasa orang ke dunia kecantikan nyebutnya glowing. Jadi kenapa? Karena pembuluh darahnya lancar, jadi aliran di bawah pembuluh darah kulit itu bagus. Peredaran darahnya lancar. Terus kodenya tiap bangun tidur tuh nggak ada pegel-pegel. Terus biasanya imunitasnya cukup baik. Bukan berarti nggak pernah flu batuk, tapi rentangnya agak panjang, dan mereka jarang mengalami gangguan pencernaan. Jadi benefitnya ada. Jadi sekarang ditanemin gini aja, ketika kita memaafkan, sesungguhnya kita melakukan itu untuk diri kita sendiri. Betul. Bukan karena kita membebas lepaskan dia, enggak. Jadi biarkanlah dia dengan perjalanan hidupnya, karena itu hanya urusan dia dan Sang Pencipta, tetapi kita menciptakan maaf tadi, dan kita menciptakan kedamaian pada diri kita.
Oke. Ada nggak sih Teh apa ya indikasi kita sudah memaafkan? Ada. Paling Gimana gampang. tuh? Mm-mm. Kita ingat peristiwa itu, kita Mm-mm. ingat orang itu, tapi Mm-mm. cek aja kodenya. Nanti coba ya pegang nanti masing-masing dadanya. Kalau Mhm. tetap jantungnya masih biasa, nggak ada Oke. kelihatan heartbeat, terus nafasnya biasa, terus juga secara perasaan biasa aja, artinya udah maafin. Jadi perlu diingat, ketika kita sudah memaafkan, kita tidak lupa dengan peristiwa itu. Tapi perasaannya udah biasa aja kali, gitu. Udah netral, itu kodenya. Oke. Nah ini teman-teman ya, aduh ilmunya banyak banget, thank you. Ada yang raise hand, Mbak Nina mau bertanya langsung, saya kasih kesempatan dulu. Halo Mbak Nina, iya Terima silakan kasih, Mbak. Mbak Ade, Iya boleh kesempatannya. dibuka. Oke. Mau tanya Teh, wait, raise hand-nya aku turunin dulu. Tadi berkaitan dengan tadi sempat sedikit Teh Elfri berkaitan dengan lansia. Nah, ini setelah saya mendengar pemaparan tadi, saya rasa inner peace ini kan berkaitan dengan proses healing ya, proses berpikir. Nah, kebetulan saya sedang menangani 2 lansia, merawat 2 lansia. Nah, berkaitan dengan proses penyembuhan ini kan memaafkan, hormon-hormon ini kan menjadi hormon daya hidup gitu ya, meningkatkan daya hidup. Ini bagaimana ya menstimulasinya untuk orang-orang yang saya rawat, dan bagaimana juga saya mempertahankan yang saya punya gitu loh, pikiran-pikiran yang saya punya, karena kadang begini, kebetulan ini saya dalam masa mau memasuki salah satu orang tua saya akan memasuki kemoterapi gitu. Jadi kita tuh lagi membakar semangat istilahnya, tapi kadang kitanya sendiri agak gimana gitu. Jadi please kasih tips untuk tetap kita kondisi prima secara mental dan pikiran, dan kita juga bisa menstimulasi lansia yang kita rawat gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Makasih Mbak Nina atas share-nya juga. Iya. Silakan Teh Evni. Mbak Nina, I feel you. Ya. Aku bisa merasakanmu, ya. You can express your feeling now ya, Mbak Nina, nggak apa-apa. Ya, kenapa? Karena salah satu cara merawat fungsi kerja otak adalah kita mengekspresikan perasaan kita dengan sejujur-jujurnya. Aku saat ini lagi mellow, aku saat ini sedang butuh untuk berbagi. That's fine. Lakukanlah itu. Nah, memang gini, ketika kita merawat, ya, apakah itu nanti lansia, apakah balita, ataupun orang-orang di sekitar kita, ya, yang usianya relatif lebih muda, studi yang bicara tentang gelombang elektromagnetik manusia, Mbak Nina. Jadi kan manusia ini badannya kan bisa menghasilkan listrik, karena kita punya inti sel, mitokondria sel. Nah, bagian listrik tubuh ini bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Karena medan listrik tubuh kita ini luasnya ya 3,5 meter ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Dan itu voltasenya cukup besar kalau untuk kita yang relatif masih muda. Nah, sekarang gini, memang kadang-kadang kalau kita mengetahui bahwa profesi kita itu sebagai helper atau profesi kita sebagai orang yang bekerja dengan hati atau apapun itu, memang betul kuncinya satu, yang harus disiapkan atau yang dirawat secara mentalinya kita yang pertama. Kenapa? Karena kalau seandainya tadi, ketika secara mentali kita sedang fragile, ya, kita sedang sedih, kita mungkin chaos, orang yang sedang sakit yang berada di dekat kita, itu kalau menurut studi tentang elektromagnetik tubuh, itu voltase tubuhnya lebih kecil. Dia yang terinduksi atau terpengaruh, teraliri oleh sistem elektromagnetik kita. Nah, jadi hasilnya apa? Ketika kita misalnya lagi chaos nih, feel-nya lagi nggak enak, atau kita sedang rapuh ya, yang bersangkutan yang dirawat juga biasanya relatif demikian. Nah, jadi biasanya yang lebih mudah terinduksi kondisi perasaan kita tuh 2, lansia atau balita dan bayi. Nah, 2 kategori tahapan perkembangan ini rentan sekali. Jadi, makanya memang kalau kondisinya seperti itu gini,
kita juga harus mengasihi diri kita. Ya, kita harus mengasihi diri kita bahwa kalau seandainya ada perasaan atau keluhan ketidaknyamanan, kita boleh mengungkapkan itu. Memang kadang-kadang kalau kita melihat pada budaya kolektivistik Indonesia, kita enak kalau ada teman curhat. Tapi perlu diperhatikan, orang yang jadi tempat curhat, dia pun harus dalam kondisi elektromagnetik tubuhnya netral. Kenapa? Karena kadang-kadang tidak sedikit kita curhat pada orang yang kebetulan dia sedang chaos, feel chaosnya itu berasa ke kita. Karena pada saat kita curhat, otak menyiapkan tubuh untuk ready menerima apapun dari luar, termasuk medan elektromagnetik tubuh orang lain. Gitu ya, jadi hati-hati. Jadi makanya perasaan tidak nyaman curhat, kita boleh journaling, kita boleh nulis, ya, jujur dengan diri kita, apapun yang kita rasakan. Aku saat ini sedang lelah, aku begini, iya. Kenapa? Itu membantu kerja otak. Jadi perasaan kita itu akan lebih bagus di-release, dikeluarkan. Karena kadang ada yang bilang, ya udah, nggak usah banyak cerita apa-apa deh. Kalau ada apa-apa, diem aja gitu. Jangan. Karena informasi yang diterima otak, jadi theater of mind ketidaknyamanan, itu butuh disalurkan. Ya, bikin diary boleh nulis, boleh dengan curhat, tapi cari pihak yang tepat dan netral. Kemudian satu hal lagi, luangkan waktu untuk mengistirahatkan otak. Ya, istirahat otak tuh caranya gampang. Nanti Mbak Nina boleh ambil waktu, kapan aja itu bisa dilakukan, tapi posisi duduknya nggak boleh tegak, dia harus 45 derajat posisi badan. Ya, jadi kalau di kursi dikasih ganjal bantal ya, buat sandarannya. Oke, kemudian close your eyes, pejamkan kedua mata, mulutnya tertutup, lidahnya ditempelkan di langit-langit atas, tarik nafas perlahan dari hidung, keluarinnya dari hidung, jangan dari mulut ya. Nah, itu sebagai salah satu cara paling gampang buat nurunin gelombang otak kalau kita lagi chaos. Nah, jadi kalau capek, ya itu kan cara paling praktis ya. Di mana aja, kapan aja, istirahatkan diri. Jangan paksa diri kita. Karena apapun yang terjadi, otak itu perlu dibantu. Ya, ketika dia sudah overload. Ya, karena kalau enggak nanti takutnya seperti grafik yang saya tunjukkan tadi ya, Mbak Nina ya, chaos kan naik turun. Begitu campur aduk perasaan di dalamnya karena aku harus stay positif, aku harus apa gitu. Jadi lakukanlah itu. Dan ketika Mbak Nina berani untuk share di sini bersama-sama dengan kita, itu sebenarnya 50% adalah salah satu bentuk healing. Kenapa? Jujur dengan diri kita sendiri, menyadari dan mengakui bahwa aku butuh rilis, atau butuh berbagi, aku butuh diekspresikan perasaan. Itu udah bagian dari obat, Mbak Nina. Ya, jadi lakukanlah. Oke. Makasih Mbak Nina sharing dan pertanyaannya. Semoga membantu Mbak Nina ya. Oke, makasih. Iya, semangat. Iya, jadi balik lagi situasi di luar ya, itu bisa macam-macam ya Teh. Ya, kondisinya ada toxic people, ada toxic leadership, ada toxic partner gitu ya. Any kind of toxic ya. Any kind of toxic ya. Apakah kita perlu konfront, karena ini ada pertanyaan juga, apakah kita perlu konfront lagi nggak sih kalau kita mau memaafkan gitu. Misalnya ada unfinished business nih Teh, ada pertanyaan, perlu nggak kita konfront lagi? Rasanya kalau balik lagi ke teorinya ya, atau apa pendidikan ini nggak perlu ya Teh. Latihannya memang harus dari kita sendiri. Yes. Gitu ya. Oke. Nah, ini mayoritas pertanyaannya soal marah, benci, cara memaafkan. Kemudian depresi karena rasa benci gitu ya. Semuanya wajar ya Teh, manusiawi rasa-rasa seperti ini. Yang bersyukur berarti bukan robot itu, Mbak. Benar, bukan mesin kita gitu ya. Jadi memang saya juga melakukan itu Teh, yang self screening itu Teh. Jadi setiap pagi saya screening juga 1-5 nih, saya ada di mana posisi mood gitu ya, kemudian posisi semangat. Jadi screeningnya apa aja, yang penting saya tahu feeling saya. Dan rasanya memang jadi wise ketika kita tidak menyalahkan pihak luar gitu. Jadi itu yang mudah-mudahan teman-teman mulai sekarang dan seterusnya lebih optimis, karena ternyata obatnya ada di kita ya Teh. Betul sekali. Gitu. Jadi makanya kalau kita berpikir terlepas dari apapun kondisi yang kita hadapi pada saat ini, entah dia tadi diagnosa medis ataupun misalnya pengalaman hidup, kondisi pekerjaan, situasi pasangan, situasi di luar sana atau apapun itu,
ya, tetapi kita masih selalu punya waktu untuk memperbaiki diri. Ya, sejarah memang tidak pernah bisa direvisi, tapi situasi hati selalu bisa diperbaiki. Jadi kita harus tanamkan itu di dalam mindset kita. Betul, oke. Itu teman-teman, nah ini ada cara bersyukur. Nah, biar nggak mudah sakit hati, kayaknya tadi ada cara, Teteh punya tips yang bagaimana meningkatkan kedamaian, ada 6 tips. Teman-teman mudah-mudahan bisa mulai praktekin, termasuk saya pastinya. Rasanya nah mungkin pertanyaan yang muncul gini Teh, kalau dari 6 ini hanya bisa kita lakukan setengahnya, ini membantu nggak sih Teh? Bantu ya. Bantu yang paling bisa kita lakukan berarti ya? Iya, sangat membantu sekali. Kenapa? Karena intinya kan konsistensi, betul. Konsistensi, dan ketika misalnya hanya bisa melakukan separuhnya. Oke, nah ini ada catatan, setiap orang memiliki pola hidup nih Teh yang berbeda. Apakah cara kerja otak kita masih tetap sama? Yes, cara kerja otak sama. Tetap hanya sama ya. Kita aja yang beda. Ya? Makanya kadang-kadang ketika kita tadi kurang memberikan kesempatan kepada otak kita untuk melakukan hal yang seharusnya. Contoh lah, jam 11 malam sampai jam 1 pagi dia butuh rest 2 jam itu. Kita nggak lakukan itu karena kebetulan ada habitnya, aku habit main game gitu malam gitu ya, atau habit kadang dulu suka nonton bola gitu. Ya berarti kan ada kebutuhan dari otak kita yang belum kita penuhi. Itu sih. Itu biasanya kalau itu mood kita yang Oke. Nah, kalau dalam dunia coaching Teh, kita mengenal istilah apa saja kebiasaan-kebiasaan efektif yang bisa kita lakukan nih Teh. Ya dalam menuju goal kita gitu. Nah, salah satunya sebenarnya bukan salah satunya 6 tips yang tadi Teteh sampaikan ini sangat memungkinkan menjadikan kebiasaan-kebiasaan ini ya Teh. Karena efeknya bisa banyak banget, ke otak kita juga bagus ya. Kemudian daya resilience kita, ketangguhan kita menghadapi masalah juga jauh lebih bagus gitu ya Teh. Iya, betul sekali. Karena memang sebenarnya kan transformasi hidup itu kan karena kita konsisten. Bukan karena ada satu spectacular way yang dipakai satu kali aja, habis itu udah selesai. Benar. Nah itu kebanyakan gitu deh kayaknya. Udah olahraga tapi terus makanan yang asupannya mau-maunya. Pokoknya hari ini aku olahraga yang terbaik gitu ya. Berikutnya udah enggak. Padahal kan kita melakukan itu ya karena kita love dengan our brain ya. Iya betul. Dan ini bisa kita tuliskan pastinya biar teman-teman tetap mengingat ya setiap harinya. Gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan yang berbeda nih Teh. Bagaimana menormalkan kembali keadaan otak seorang perokok yang mendapatkan relaksasi, konsentrasi dan kebahagiaan ketika merokok dan stres jika tidak merokok? Jadi stimulannya harus seperti apa nih Teh? Karena kan nggak masalah, kan itu kan menggunakan rokok terus-menerus itu kan efek dari overdopamin kan. Jadi ketika menghisap kemudian melepaskan gitu kan itu jadi kan dopaminnya on, makanya ada perasaan sensasi yang menyenangkan. Jadi kalau lepas dari itu biasanya kita worry, itu sih yang sering terjadi. Ya kalau kondisinya seperti itu sih sebenarnya nggak masalah karena 6 langkah tadi bisa dilakukan, sifatnya universal, nggak masalah kita misalnya ada efek rokok dan lain-lain. Oke. Nah mungkin terakhir Teh, ini bagaimana sih cara mengembangkan growth mindset Teh? Jadi growth mindset itu akan tumbuh kalau toxic feelingnya udah beres. Oke. Jadi beres-beres toxic feeling diberesin dulu ya. Karena memang ini ini urusan orang Indonesia doang nih teknik, enggak. Ini kan riset yang sifatnya universal di seluruh apapun religinya, apapun ras, genetiknya. Toxic feeling itu adalah salah satu hal yang membuat kita susah untuk bertumbuh secara positif di kondisi berpikir kita. Ya toxic feeling gampang banget kelihatan dari komentar netizen lah, udah aja paling gampang. Ya, ketika mengomentari behavior orang lain, nah itu paling kelihatan. Toxic feeling apa yang ada. Dan makanya hati-hati juga. Beberapa studi bilang kalau informasi yang sifatnya gosip, apalagi misalnya aku kubunya ini gitu ya, padahal public figure-nya kadang nggak kenal sama kita. Situ kubunya itu gitu.
Nah, itu yang rusak tuh amigdala otak. Amigdala otak itu bagian yang tadi berperan untuk dinetralkan hal-hal yang berhubungan dengan toxic feeling. Jadi kadang-kadang baca informasi terkait gosip hati-hati. Apalagi 30 menit menjelang tidur. Hati-hati baca informasi ya. Karena dari informasi itu bisa muncul toxic feeling. Betul. Betul. Nah, ini mungkin share juga nih Teh. Saya screening feeling juga. Misalnya gini, untuk meredakan apakah ini sudah berjalan dengan baik. Biasanya saya kalau baca, tadinya kan ini tuh Teh emosi. Kalau baca gitu pakai emosi. Nah, kan ada latihan-latihan yang saya lakukan gitu. Nah, setelah waktu berjalan dengan latihan ini, ternyata ketika baca pada isu yang sama atau ngelihat orangnya itu beneran Teh, berubah banget rasanya. Nggak perlu dituliskan, feelingnya aja beda banget Teh. Gitu. Jadi rasanya tuh udah flat. Oh iya, malah seringkali mudah-mudahan dia lebih baik, mudah-mudahan hidupnya juga sesuai dengan yang diinginkan kayak gitu. Jadi itu benar-benar mempengaruhi banget lah gitu latihan-latihan yang kita lakukan. Yaitu cinta kasihnya ya Teh dibiasakan gitu, perasaan cinta kasihnya. Betul. Jadi makanya kadang kalau kita paham ginilah, ya tokoh yang sifatnya universal dan semua orang tahu tadi kenapa saya menyebutkan ada quote dari Mother Teresa. Kan dia do kindness karena unconditional love, kan hanya ingin berbuat baik, nggak ada motivasi pengen terkenal, nggak ada motivasi pengen dikagumi. Aku hanya melakukan kebaikan dengan hati nuraniku. Nah itu kan yang bikin sistem hormon endorfin tadi naik. Jadi do one kindness in a day. Tujuannya adalah tadi untuk self healing, tujuannya adalah untuk transformasi diri. Ya, karena memang kadang-kadang kan kita melihat gini, Teh gimana kalau misalnya ada teman-teman yang jadi konten kreator, kadang-kadang mereka melakukan charity untuk menginspirasi. Nah, balik lagi itu intention atau niat di dalam hatinya harus betul-betul murni. Kalau dia do kindness-nya itu tadi memang ingin menolong, itu endorfin yang keluar, oke? Hormon kebahagiaan. Kalau do kindness-nya tadi, dia senang karena dapat like-nya banyak, karena viewers-nya jadi banyak, itu yang keluar dopamin. Terus menerus dopamin keluar, nanti dia adiksi dopamin sendiri. Efeknya adalah apa? Mood swing. Jadi padahal nggak bipolar, tapi up and down gitu. Nah, hati-hati ya. Jadi terkesan emosi kadang meledak-ledak, kadang gembira gitu. Ini orang tuh kenapa gitu. Kadang-kadang itu efek dari behavior kita. Ya, jadi do kindness for everything. Intentionnya adalah hanya untuk urusan memperbaiki diri kita. Itu sih. Dan buat kita artinya awareness-nya adalah kalau kita melihat orang-orang seperti itu, kita nggak perlu attention tinggi juga ya Teh. Atensi kita nggak perlu tinggi juga ya, karena ini jadi PR. Lihat aja nggak apa-apa. Lihat aja gitu ya, biarkan saja mereka dengan niatannya. Kadang kitanya yang senewan Teh, pasti dia itu juga jadi. Iya kan jadi toxic feelingnya kita ya. Sayang kan. Mungkin orang yang bersangkutan bisa jadi dia tulus kan. Betul. Bisa menjaga ketulusan niatnya. Saya mau menginspirasi aja. Gitu. Kitanya yang kena toxic feeling kan repot ya. Nah itu dia, ruginya di kita. Udah nggak dapat likes, terus kita dapat toxic feeling. Oke, pertanyaan terakhir Teh dari saya. Nah dari segenap yang Teteh paparkan, nah kalau kita melakukan exercise tadi ya, kemudian menciptakan kasih sayang di kita, empatinya kita tinggi gitu ya, kemudian kita latih juga bagaimana untuk growth mindset-nya gitu ya, kemudian memaafkan dan lain-lain. Kira-kira Teh, kalau dihubungkan dengan karakter, ini mempengaruhi karakter kita nggak sih Teh? Karena ngomongin karakter kan jangka panjang nih Teh. Maunya kita nanti kalau udah tua jadi lansia yang tetap menyenangkan gitu Teh maunya. Nah itu mungkin insya Allah. Iya kan Mbak Nina gitu ya, karena memang mengurus lansia itu juga saya tahu banget itu tidak mudah. Karena kan kondisinya menurun lagi seperti baby. Jadi kita baby, kalau kita baby masih kita bisa atur lebih banyak. Tapi kalau lansia kan udah orang tua, kita ada perasaan nggak enak dan lain-lain. Nah ini gimana Teh hubungan semua paparan Teteh dengan karakter, pembentukan karakter kita dan untuk life skill kita ini? Jadi kalau misalnya habit-habit tadi sudah kita lakukan, seperti gambaran yang saya tunjukkan tadi, ya ini saya tunjukin sedikit. Boleh.
pada lanjut usia atau lansia yang menerapkan tadi langkah-langkah untuk meningkatkan transformasi diri. Saya tunjukkan ya hasil gambaran grafik yang saya dapatkan tentang kondisi dia. Sebentar. Oke, sambil nunggu teman-teman, ini terekam di YouTube, jadi teman-teman boleh bisa melihat lagi di rekaman YouTube-nya Angsa Merah ya. Oke, iya Mangga Teh. Ini teman-teman, sekarang kita lihat, ini grafiknya makin lama, makin naik. Dia tetap punya semangat hidup. Jadi, habit yang kita lakukan, sifatnya sederhana, tapi konsisten, itu membentuk satu trait ya. Kalau kita bicara trait itu kan sifat yang relatif menetap, karena kalau ngomong trait itu terkunci di DNA, itu nggak cuma sekedar di memori. Jadi kalau bahasa harian kita mendarah daging sifat seperti itu. Ya, jadi itu biasanya akan membuat dia menjadi seorang lansia yang berpikirnya bijaksana. Dia lebih berdamai dengan keadaan dan biasanya tubuhnya relatif sehat. Nah ini yang saya periksa seperti ini. Jadi kalau kita lihat dari grafiknya makin lama makin ini, dia tetap punya hope, dia tetap punya semangat hidup. Dan ada hal-hal kecil yang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, ya udah, dia berdamai aja, ya udah nggak apa-apa. Apalagi sih yang mau dicari kalau bukan ketenangan hati. Ngomongnya udah kayak gitu. Jadi maka akan membentuk satu trait yang membuat kita itu, trait itu kan berarti tema karakter kita ya. Temanya adalah orangnya santai, tenang, gitu. Itu yang terjadi. Iya, jadi ingat kalau karena saya pernah mengurus lansia yang kebetulan kena Alzheimer Teh, membaca teorinya, membaca ilmunya Alzheimer, salah satunya itu Teh. Ternyata sangat dipengaruhi dengan karakter yang kita bangun sejak muda ya, sejak kecil, sejak muda, kemudian dewasa itu sangat mempengaruhi bagaimana kondisi lansianya kita. Nah, kalau kita mikir kok ngomongin lansia, karena semua mungkin kita akan sampai di sana, dan jangan sampai kita kemudian jadi menyulitkan generasi kita ya Teh, anak gitu, itu penting banget rasanya. Ini ceritanya Mbak Nina sangat menginspirasi. Iya, betul. Karena tadi ya karakter itu terkunci di DNA, dia membentuk sistem body intelligence sehingga karakter itu jadi refleks. Nah, ketika beberapa part ya kan kadang Alzheimer itu kan yang kena di prefrontal lobe ya, jadi terus di hipokampus memorinya loncat-loncat, bijaksana nggak ada, kadang siang kadang malam dia bingung. Ya, jadi kecerdasan tubuh dia membantu dia untuk cope, untuk mengatasi, untuk beradaptasi dengan situasi itu. Ya makanya habitnya dari sekarang. Oke, nah mudah-mudahan nih teman-teman untuk meningkatkan kepribadian kita ya, karakter kita, bertemu dengan orang juga katanya perlu diatur ya Teh, muka kita sebaiknya smiley face gitu. Itu benar nggak sih Teh, mempengaruhi mood kita smiley kemudian? Face atau poker face? Ya itu memang beda tipis ya, nggak ketahuan, minimal katanya dilatih gitu Teh. Benar nggak sih? Ketika kita respon juga orang yang banyak merespon, yang mudah merespon itu juga mempengaruhi kepribadian seseorang. Benar nggak tuh Teh? Gini, beberapa refleks sistem syaraf yang ada di wajah itu dia terkoneksi ke sistem saraf otonom. Dia akan menghasilkan refleks otomatis. Jadi seringkali gini, aku melihat dia senyum, tapi senyumnya nggak enak. Udah sih itu tuh udah senyum terus. Ceritanya kan tadi dia membangkitkan. Kenapa? Eating heart, hatinya belum tenang. Jadi senyuman itu akan menjadi sesuatu yang lebih nyaman dilihat oleh orang lain. Kalau tadi ketika dilahirkan dari hati damai. Gitu. Setuju, betul. Dan senyumnya memang buat diri sendiri dulu ya Teh, gitu. Jadi kadang kan senyum kemudian nggak disenyumin marah, gitu ya. Iya, gimana sih aku udah senyum sama dia, langsung gitu kan mukanya. Tapi kan karena kita dalam kondisi mau melatih diri ya Teh, ya itu kita lakukan saja secara rutin, konsisten gitu kali ya. Betul sekali. Oke, mudah-mudahan pertanyaannya terjawab ya. Kalaupun tidak bisa terjawab, teman-teman boleh DM Instagramnya Teteh Efni
Ya, kalau ada waktu dijawab, kalau enggak, dan saya yakin ilmu yang sudah diberikan membawa kita pada pencerahan yang luar biasa, semangat untuk berinteraksi dengan orang lain, semakin lebih positif, dan jadi produktivitas kerjanya makin bagus, itu harapannya. Kita pas lewat 6 menit, teman-teman boleh ya, sekarang kita mau foto bersama, dibuka kameranya, kalau yang bisa membuka, sangat appreciate buat tuh kan kelihatan wajah-wajah gantengnya luar biasa. Tuh ya, jadi bener-benerin rambut kan. Oke. Oke, senyumnya udah mulai tulus deh tuh. Kang Abdul Ghani keren banget senyumnya. Cakep. Cakep. Gitu. Oke, ini ada tiga room chat. Ya, teman-teman sampai ketiganya boleh dibuka. Oke, ini saya minta bantuan tim teknisnya Angsa Merah. Kita pakai kode-kode. Saya hitung aja di room pertama ya. Oke. Ini Alvin, Mbak Siti nggak mau buka nih. Oke, kita mulai teh. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. Oke, tuh banyak. Terima kasih sudah dibuka teman-teman. 1, 2, 3. Thank you. Yang ketiga. Iya. Mbak Rosa ada di 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir dalam webinar ini. Mudah-mudahan kalau ada webinar dari Angsa Merah, teman-teman, mumpung kita banyak di rumah, dan Angsa Merah selalu mengusahakan ini untuk free karena ini bagian dari program edukasi, khususnya isu kesehatan ya, kesehatan mental, kesehatan fisik. Jangan lupa follow Kaca Pikir dan follow Instagramnya Teh Efni. Oke, kita bisa sertifikat? Oke, Teh Efni untuk sertifikat dulu ya. Oke. Oke, sudah 1, 2, 3. Makasih ya Teh atas ilmu dan pengalamannya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi ya teman-teman ya di webinar selanjutnya. Bisa dilihat-lihat di feed-nya Kaca Pikir dan Angsa Merah Klinik. Salam sehat dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Buat Efni, stay dulu. Saya mau memperkenalkan dengan Ibu Nurlan. Punten, sebentar. Buat teman-teman yang lain boleh meninggalkan room. Tetap semangat. Banyak senyum, latihan 6 halnya dilakukan secara konsisten, ya, sehingga kita menghasilkan dan bisa men-treat otak kita lebih baik. Oke, dari saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, salam sehat semua. Selamat siang, terima kasih. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Salam kenal semua teman-teman. Iya, makasih. Oke, buat Bu Nurlan, buat teman-teman Angsa Merah.